Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Made Maestro Utama, dengan NIM 24150910 dari kelas SI 4B. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan penugasan mata kuliah pemrograman web berbasis framework saya, di mana di sini saya menggunakan studi kasus website Bali Happy Pudding. Nah, jadi apa itu Bali Happy Pudding? Jadi Bali Happy Pudding ini adalah suatu usaha UMKM kecil yang bergerak di bidang F&B, lebih tepatnya dessert yaitu pudding hias. Jadi Bali Happy Pudding ini kebetulan dimiliki oleh ibu saya. Jadi ibu saya pembuatnya. Berikut adalah tampilan sosial media Instagram dari Bali Happy Pudding. Nah, jadi kurang lebih seperti ini produk-produk yang ditawarkan. Nah, jadi kenapa saya memilih studi kasus ini? Karena sistem pemesanannya masih sangat manual. Jadi alur dari pemesanan itu adalah customer pertama melihat dari sosial media Instagram Bali Happy Pudding. Kemudian jika ingin memesan, mereka akan mengontak langsung ibu saya, di mana dia akan diarahkan ke WhatsApp. Jadi seperti ini, sini ada contohnya. Sini ada salah satu contoh pelanggan yang memesan. Pertama, si pelanggan ini harus meng-screenshot dulu puding apa yang dia mau. Kemudian ditanya harganya berapa, ibu saya akan menjawab, diberitahu harganya. Kemudian ibu saya akan membuat manual form pemesanan seperti ini. Dimana pelanggannya kemudian harus mengisi sendiri formnya, harus di copy teksnya, kemudian diisi. Ibu saya akan konfirmasi harga, kemudian memberikan nomor rekening, dan kemudian customer akan konfirmasi, membayar, baru ibu saya akan proses pembuatan pudingnya. Nah, jadi seperti itu masih sangat manual. Padahal sebenarnya di sini ada price listnya. Jadi pelanggan sebenarnya bisa melihat di sini price listnya. Cuman menurut saya price listnya cukup tersembunyi, di mana buktinya juga pelanggan masih manual mengirim screenshot untuk bertanya harga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Jadi ini adalah website awal, rancangan awal yang saya buat, website Bali Happy Pudding. Cukup sederhana karena di sini sistemnya pelanggan tidak perlu login, maka header di atas ini cukup sederhana, tidak ada tombol login, cuma ada tombol keranjang. Jadi di sini juga logonya masih placeholder, saya belum memasukkan aset-aset gambar dari Bali Happy Pudding. Ini juga gambar bannernya, banner gambar puding ini juga masih placeholder. Nah, di sini ada tagline, kemudian di bawahnya di sini katalog. Jadi kita berada di bagian katalog. Di sini ada fungsi filter, berfilter. Di sini ada pencarian, dan di bawahnya adalah menu puding. Di sini saya baru menambahkan 4 karena nanti rencananya ketika database-nya sudah ada, baru saya akan tambah semua. Jadi di sini untuk mengetes fungsi saja. Nah, jadi alurnya bagaimana pelanggan itu memesan lewat website ini. Jadi misalnya pelanggan ingin memilih puding tart atau keranjang, akan klik buat pesanan, dan di sini akan ada variannya, ada flores, buah, esteller, buah pandan yang saya ambil dari sini, dari menu ibu saya. Misalnya ingin memesan tiramisu untuk ukuran 21x9. Nah, di sini customer bisa menambahkan segala ucapan, selamat ulang tahun, dan greeting card ini itu kartu terpisah yang nanti dipasangkan pada bag ya. Kalau ini untuk tusuk di pudingnya. Buat selamat ulang tahun. Ini special request ada untuk request topper yang dimana ini mempengaruhi harga. Saya buatkan di sini karena itu nanti akan mempengaruhi harga akhir. Nah, itu harus konfirmasi dengan ibu saya lagi karena harganya bervariasi. Misalnya ini saya kosongkan saja, karena opsional juga. Nah, di sini terlihat total harga ada 160.000. Kemudian customer dapat menambahkan ke keranjang. Customer bisa pesan lagi atau lihat keranjang. Jika customer sudah cukup dan masuk ke keranjang, tampilannya akan seperti ini. Jika kosong, maka halaman ini akan menampilkan keranjang kosong. Jadi harus set jadwal pengiriman minimal H-2. Jadi sekarang tanggal 28, jadi customer tidak bisa meminta tanggal 8 dan 9, jadi tanggal 30 misalnya. Kemudian namanya extra. Nah, ini bisa untuk memesan untuk seseorang. Jadi nama penerimanya siapa? Misalnya nama penerimanya Made dan nomor penerimanya ya. Atau enggak, bisa langsung si penerima sama dengan pemesan, maka customer tidak perlu mengisi nama penerimanya. Misalnya seperti ini, alamatnya di adalah. Kemudian customer cukup menekan tombol pesan via WhatsApp. Jika diklik, nah customer akan langsung diarahkan ke WhatsApp karena ini lewat browser desktop, jadi muncul halaman seperti ini. Tapi kalau lewat mobile, dia akan langsung diarahkan ke aplikasi WhatsApp. Jadi ketika saya klik open WhatsApp, nah
Nah, langsung diarahkan ke nomor Bali Happy Puding ibu saya. Jadi langsung terbuat template seperti ini sesuai dengan inputan dari customer tadi. Sesuai dengan klik pesan, kirim. Nah, kemudian rincian pemesannya akan langsung muncul. Dan ibu saya tinggal menjawab, konfirmasi, dan melakukan pembayaran. Nah, jadi seperti itu untuk website dari tampilan pelanggan. Nah, jadi untuk tampilan admin, di sini tersembunyi. Di sini juga ada halaman admin. Untuk mengakses halaman admin itu perlu mengetik di sini secara manual /admin. Nah, di sini sebenarnya tadi ada halaman login untuk admin, tapi karena saya sudah login, jadi otomatis langsung ke sini. Nah, di halaman admin, di sini ada dashboard analitik. Ini untuk mencatat total pendapatan untuk semua waktu atau tahun ini atau bulan ini dan hari ini. Total pesanan ada 7, jadi saya sudah mencoba 7 kali. Total item ada 9. Ini juga ada top produk terjualnya yang mana dan variannya apa. Untuk manajemen produk, di sini si admin bisa mengedit atau menambah produk baru. Jadi bisa mengisi informasi tentang puding jika ada misalnya varian baru, atau rasa baru, atau jenis puding baru. Kita menghapus juga. Jadi dari lewat pembelian juga ada. Di sini untuk rekapan. Jadi ini tes-tes yang sudah saya lakukan sebelumnya untuk mengetes fungsi. Terekam juga di lewat pembelian, dan ini saya tambahkan satu untuk slideshow banner. Jadi admin bisa menggantikan banner-banner yang tampil pada dashboard tadi. Misalnya kalau ada saya ingin membuat promo atau spesial untuk Natal, bannernya bisa diubah. Ya, kurang lebih begitu saja fungsi-fungsi dari website-nya. Masih cukup sederhana dan tentunya masih bisa dikembangkan lagi. Tapi nanti akan saya kembangkan ketika database-nya sudah ada. Nah, kita masuk ke code-nya. Untuk struktur code-nya di sini saya buat pages, di mana terbaginya di 3 page saja. Dan ada katalog. Nah, ini page katalog yang tadi. Page katalog yang ini. Ya, sebagian besar masih menggunakan state dan local storage untuk menyimpan datanya. Ini dia datanya, data puding-puding yang sudah saya buat. Berikut ini slideshow banner yang mengubah tiap 4 detik. Saya buat jadi 4 detik. Di sini navbar, dan di sini untuk code headernya, untuk code search bar-nya, dan sistem untuk pencarian. Ya, pencariannya tidak ada. Ini untuk katalog, saya cukup sederhana juga. Dan ini untuk product detail. Ya, menggunakan local storage karena database belum ada. Ya. Perlu saya katakan juga di sini saya backend itu menggunakan Laravel, front end-nya saya menggunakan React, dan untuk menyambungkan itu saya menggunakan Inertia. Jadi itu bawaan dari Laravel, jadi tidak perlu terpisah API-nya. Jadi semuanya dalam satu folder, dan cukup menggunakan Inertia untuk menghubungkan React dengan Laravel. Makanya di sini extension file itu adalah TSX atau TypeScript. Ini untuk produk detailnya. Ini adalah juga web.php-nya, nah ini untuk meroutingnya. Jadi slash ini akan dibawa ke katalog, slash katalog dibawa ke katalog, slash pesan dari produk detail, slash beranjang dibawa ke cart, slash admin dan admin slash index. Sini menggunakan return initial render. Seperti saya bilang tadi. Untuk cart sama juga seperti ini, dan date, order, receiver, phone, address, dan note. Fungsinya, nah di sini ini fungsi untuk mengarahkan ke WhatsApp. Jadi ini nomor HP Bali Happy Puding agar diarahkan ke kontak WhatsApp Bali Happy Puding. Ini untuk template message WhatsApp-nya. Dan ini dibawa ke purchase history. Oke. Sudah selesai buat WhatsApp. Ya. Jadi untuk dari sisi user, dan sini saya buat satu folder bernama admin. Di sini baru berisi index aja .tsx. Jadi seluruh dashboard admin itu ada di sini. Rencananya saya nanti akan memisah-misahkan agar terlihat lebih rapi setiap komponen. Tapi di sini sudah ada beberapa yang saya buat untuk
katalog terutama. Jadi di sini ada navbarnya saya pisah, footernya saya pisah, product cardnya saya pisah agar bisa digunakan berulang kali, dan ada public layout untuk membungkus seluruh layoutnya agar tetap konsisten. Jadi di sini cukup panjang, dan juga saya nanti akan pecahkan menjadi beberapa komponen. Di sini semuanya masih menggunakan local storage. Fungsi form semua, fungsi dashboard admin masih di sini. Bahkan sampai halaman login admin pun juga masuk ke sini. Bisa authenticate. Di sini pun juga adminnya, password adminnya itu masih hardcode, jadi masih manual. Ini saya buat handle login itu admin 123 karena belum ada role admin. Tapi nanti rencana akan saya ubah saja kalau database sudah ada. Ini cukup panjang. Jadi dashboard admin ini karena akan saya buat jadi satu saat ini. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari penugasan pemrograman web berbasis framework saya. Tentu masih perlu banyak pengembangan, terutama nanti ketika database sudah jadi. Dan saya juga masih menanyakan saran dari ibu saya, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan. Dan sudah ada beberapa ide, tapi belum saya implementasikan. Jadi sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih.